Lo pernah nggak sih ngerasa kayaknya lo udah nyoba segala cara, tapi hasilnya tetap nihil? Usaha udah, doa juga udah, tapi hidup lo kok gini-gini aja. Terus lo mikir, apa gue sebodoh itu ya, sampai nggak bisa sukses kayak orang lain? Bro, dengerin gue baik-baik. Lo tuh bukan gagal karena lo bodoh. Bukan. Tapi karena lo selama ini diajarin pola pikir yang salah. Ditanamin sejak kecil bahwa sukses itu milik orang pintar. Bahwa kalau lo nggak ranking, masa depan lo suram, dan lo percaya itu mentah-mentah. Padahal kenyataannya, kecerdasan bukan jaminan apa-apa. Dunia nggak peduli lo pernah juara kelas. Dunia nggak peduli lo hafal rumus fisika. Dunia cuma tanya satu hal. Lo bisa kasih kontribusi nyata atau enggak? Sejak kecil, kita dikasih label. Lo anak pinter. Lo anak biasa. Lo anak bandel. Sekolah ngajarin kita ngejar nilai, bukan ngejar makna. Kita tumbuh untuk takut salah, bukan berani nyoba. Nilai ujian dijadikan alat ukur masa depan. Padahal itu cuma kertas. Lo bisa dapat 100 di kertas. Tapi kalau mental lo rapuh, lo tetap kalah di hidup. Banyak orang yang bodoh secara akademik, tapi jadi pemimpin, jadi pengusaha, jadi pengubah dunia. Kenapa? Karena mereka ngerti mainnya hidup. Bukan cuma mainnya soal matematika. Lo bukan gagal karena nggak bisa, tapi karena lo nggak bertahan cukup lama buat berhasil. Lo semangat di awal. Tapi ketika hasil nggak langsung kelihatan, lo nyerah. Lo bilang, kayaknya bukan jalan gue deh. Padahal lo belum bener-bener berjuang. Lo cuma ikut hype. Lo cuma pengen sukses instan. Kayak mie rebus. Tapi sukses itu proses, bukan sulap. Lo dikelilingi orang-orang yang bilang, ngapain sih serius amat? Santai aja bro. Dan lo pikir, itu support. Padahal itu jebakan. Lingkungan lo bisa jadi alasan kenapa lo stagnan. Lo nggak bodoh, tapi lo dikelilingi energi negatif. Orang-orang yang nahan lo karena mereka takut ketinggalan. Mereka nggak suka lihat lo naik, karena itu bikin mereka sadar betapa rendahnya mereka. Ganti lingkungan. Ganti circle. Bukan berarti sombong, tapi sadar diri. Karena energi itu nular. Lo mau naik, tapi lo terus duduk bareng yang turun. Ironi terbesar. Kita gagal bukan karena gagal beneran, tapi karena kita terlalu takut buat gagal, jadi kita nggak pernah nyoba. Takut salah, takut ditolak, takut diketawain. Jadi akhirnya lo diem. Lo cuma rencana doang, cuma angan-angan. Lo kalah sebelum main. Dan itu bukan bodoh, tapi sayang. Disiplin itu bukan soal bangun jam 5 pagi, tapi soal bisa ngelakuin hal yang harus lo lakuin. Bahkan saat lo nggak pengen ngelakuinnya. Lo nggak butuh motivasi. Motivasi itu kayak kembang api. Keren, tapi cepet mati. Yang lo butuh, disiplin, kebiasaan, repetisi, hal kecil tapi rutin. Itu yang bentuk masa depan lo, bukan ide besar yang lo simpen doang di kepala. Banyak orang stuck bukan karena nggak bisa naik, tapi karena mereka nyaman di bawah. Zona nyaman itu enak, tapi ngebunuh pelan-pelan. Lo tahu kerjaan lo toksik, tapi lo tetap di situ. Kenapa? Karena udah kenal, udah familiar. Padahal zona nyaman itu kayak ranjang empuk yang bikin lo mati pelan-pelan. Bangkit dari situ memang susah, tapi tetap lebih hidup daripada mati pelan-pelan. Lo kerja keras, lo capek, lo usaha, tapi ujungnya hampa. Karena lo nggak tahu sebenarnya lo mau apa. Tujuan itu kompas. Tanpa itu, lo cuman jalan muter-muter. Lo bisa kelihatan sibuk, tapi sebenarnya lo nggak bergerak kemana-mana. Lo harus duduk dan tanya, apa sih yang gue mau? Apa yang bikin gue nyala? Kalau nggak tahu, cari.
Jangan cuek, karena lo nggak bisa nyetir kenceng kalau lo nggak tahu mau kemana. Nunda itu pembunuh impian nomor 1. Dan kita semua ahli cari alasan. Gue bakal kasih lo kalimat paling jujur. Lo bukan gagal karena bodoh, tapi karena lo males dan banyak alasan. Lo tahu harus belajar, tapi lo scroll. Lo tahu harus ngelamar kerja, tapi lo nonton Netflix. Lo tahu harus mulai, tapi lo bilang besok. Dan besok itu nggak pernah datang. Hidup lo, tanggung jawab lo. Selama lo nyalahin orang lain, lo bakal stuck. Lo nggak bisa kontrol dunia, tapi lo bisa kontrol diri lo. Saat lo bilang gue tanggung jawab penuh sama hidup gue, itulah titik baliknya. Di situ lo berhenti jadi korban dan mulai jadi pemain utama. Ini bukan akhir. Ini baru mulai. Kalau lo mau jujur, gue tahu rasanya gagal. Gue tahu rasanya diremehkan, ditolak, bahkan diremuk harapan. Tapi satu hal yang gue pelajari, hidup selalu kasih lo kesempatan baru. Tapi cuman kalau lo berani ambil, jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu motivasi. Jalan aja. Satu langkah kecil, terusin. Ulangin. Jatuh, bangun. Malu, lewatin. Nggak bisa. Belajar. Sendiri. Nggak apa. Yang penting gerak. Karena sukses itu bukan milik yang paling pinter, tapi milik yang nggak nyerah-nyerah.